Ya, selamat siang teman-teman. Kembali bersama kami dalam program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini kita akan diskusi dengan tema label teroris pada kelompok kriminal bersenjata. Mampukah redam konflik di tanah Papua? Itu tema kita. Saat ini sudah bergabung bersama kami dua narasumber baik dari pihak pemerintah dan pihak OPM. Jadi dari pemerintah kami mengundang tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahrial Adian. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, Gahral Pak, bukan Gahrial. Gahral, Gahral. ya. Dan narsum kedua kami ada saudara kita di Papua Barat, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Gimana kabarnya Pak C? Ya, kami baik-baik. Kami di hutan, tapi kami selalu sehat. Iya, baik. Oke. Salam jumpa. Iya, siap. Oke, 6 hari sebelumnya, seperti kita ketahui, 6 hari yang lalu, tepatnya pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, menetapkan kelompok kriminal bersenjata, serta organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu masuk sebagai kelompok teroris. Tentunya keputusan ini menuai pro kontra di masyarakat. Nah, salah satu pertanyaan yang menukik adalah, apakah dengan label teroris pada KKB atau OPM mampu menyelesaikan masalah di tanah Papua? Tentu pertanyaan ini tidak bisa kita jawab saat ini dan dibuktikan dalam waktu cepat. Namun begitu, kita masih punya waktu sebelum Polri melibatkan Densus 88 dan mengerahkan kekuatan militernya ke Papua. Dengan banyak problematika terkait ini, kita akan mencoba menanyakan terlebih dahulu ke narasumber kita yang mewakilkan dari pemerintah, yakni Bapak Doni. Pak Doni, ini kan cukup lama Pak, pemerintah membahas status KKB di Papua ini. Sampai 6 hari yang lalu akhirnya Menko Polhukam melabeli KKB OPM sebagai kelompok teroris. Dengan dalih apa yang dilakukan KKB OPM seperti menembak warga sipil hingga pembakaran dan perusakan fasilitas seperti sekolah dan jalan gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak kajian pemerintah sebelum menetapkan label teroris untuk melekat pada KKB OPM ini? Baik, terima kasih Saudara Irfan. Jadi keputusan untuk melabeli ya KKB sebagai kelompok separatis teroris itu sudah melalui pertimbangan yang panjang dan masak. Ya. Ini didukung oleh data-data yang cukup solid ya, bahwa sepanjang 2010-2020 itu sudah ada 118 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dengan korban itu 93% itu masyarakat sipil, ya TNI Polri, dan 7% itu saja KKB. Ini yang saya kira melatari mengapa pemerintah perlu melabeli ya kelompok kriminal bersenjata sebagai kelompok teroris. Karena memang secara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ciri-ciri kelompok teroris ya sudah memenuhi syarat, ya ada organisasi, ada motivasi politik, dan ada kekerasan secara masif, ya akan merasa tidak aman, teror di masyarakat begitu. Nah, itu kajiannya ya. Tapi saya ingin mengomentari sedikit tadi mengenai kekuatan militer. Jadi begini, ya dengan labelisasi ini tidak lantas kemudian operasi di Papua itu menjadi operasi militer, ya, tetap ini adalah operasi law enforcement, ya, penegakan hukum, di mana militer menjadi pendukung ya sesuai dengan Undang-Undang TNI, di mana TNI bisa melakukan operasi militer perang, yaitu salah satunya adalah menangani terorisme. Jadi TNI mendukung aparat kepolisian
ya dalam koridor, dalam frame law enforcement, ya bukan military operation. Jadi ini harus tetap kalau dia law enforcement, maka ada kaidah-kaidah, ya ada prinsip-prinsip, ya ada hal-hal yang harus digarisbawahi, termasuk juga hak asasi gitu. Jadi ini yang saya kira perlu digarisbawahi. Ya, bila mana memang ada oknum, ya di kepolisian atau militer yang melakukan pelanggaran, tentu saja kita akan proses, ya. Jadi kalau ada aduan misalnya oknum di lapangan melakukan pelanggaran, ya melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedur tetap atau kaidah-kaidah law enforcement, ya itu pasti akan kita proses internal. Jadi kita fair saja, ya, tidak hanya terhadap KKB tapi juga terhadap aparat kami sendiri, pemerintah, ya, bila memang ada apa yang dirasakan tidak tepat. Kira itu, Saudara Irfan. Ya, tapi dari keterangan dari kepolisian dan pemerintah, Pak Mahfud MD juga memastikan bahwa dalam penanganannya ke depan ini kan akan menggunakan undang-undang terorisme, dan dari Polri juga katanya akan melibatkan Densus 88 untuk ke Papua. Nah, ini bagaimana Pak penjelasannya, Pak? Iya, tentu saja ketika dilabeli sebagai kelompok teroris, maka satuan yang diturunkan adalah satuan anti teror. Ya, dalam di kepolisian ada Densus 88. Tapi jangan lupa bahwa operasi yang dilakukan Densus 88 juga bukan operasi militer. Tetap aja dia adalah satuan di dalam kepolisian negara Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya dalam payung penegakan hukum, pro justisia begitu, bukan military operation. Jadi tetap saja meskipun satuan anti teror yang diturunkan, ini bukan kemudian operasi seek and destroy, ya, tapi ini adalah law enforcement agency operation. Iya, oke, baik. Oke, kita ke Pak Sebi. Halo Pak Sebi. Ya. Ya, bagaimana Pak respon TPN PB OPM setelah dilabeli teroris ini? Dan bagaimana kondisi saat ini di Papua Barat sana, Pak? Ya, oke. Terima kasih waktu untuk kami. Saya bicara atas nama Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, juga atas nama organisasi kami. Dan atas nama rakyat bangsa Papua, saya perlu sampaikan kepada dunia juga Indonesia melalui dialog ini. Kami pada prinsipnya kami sudah menolak label teroris karena kami punya alasan yang kuat. Keputusan pemerintah itu saya pikir buru-buru. Kita kan kenapa tidak bisa menempuh jalur dialog, perundingan? Kita kan mengajukan perundingan, begitu. Jadi itu saya pikir itu mungkin mereka kepanikan atau tidak ada akal sehat lagi sehingga mereka dengan jalur itu untuk menghilangkan isu tuntutan orang Papua untuk hak politik kemerdekaan mereka. Kami sudah berjuang selama 58 tahun dan Indonesia tahu kami tetap berjuang karena kami anggap semua aneksasi Papua ke Indonesia itu semua kami punya bukti-bukti yang kuat untuk tidak sah. Termasuk Indonesia klaim bilang resolusi PBB nomor 2405 itu bukan resolusi, itu namanya take note. Kalau kita lihat arsip di PBB itu peneliti sudah meneliti bahwa itu take note artinya mencatat. Ya dalam sidang Majelis Umum PBB 19 November tahun 1969 itu tidak disahkan. Take note, saya mencatat bahwa pemerintah Indonesia dengan Belanda akan menjamin pembangunan di Papua Barat. Begitu. Setelah 25 tahun kasih kemerdekaan atau referendum ulang, begitu. Jadi kami paham sekali sejarah itu. Sehingga kami tidak akan berhenti, dan dengan isu label terorisme kami tidak akan berhenti berjuang. Justru itu nanti lebih gila lagi. Ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa main-main dengan kami. Begitu. Kita kembali ke Pak Doni. Pak Doni, bagaimana tanggapannya terkait dengan ajuan TPN PB OPM ini apabila tetap dilabeli teroris akan mengajukan hukum PBB, itu bagaimana Pak tanggapannya Pak?
Ya silahkan saja, kan kami siap juga dengan argumentasi ya mengapa labelisasi itu dilakukan. Dan patut dicatat juga bahwa labelisasi itu tidak lantas kemudian ini membuat operasinya menjadi operasi militer. Ya, tetap saja ini adalah penegakan. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam konflik ya ini kita tidak kemudian melihat itu sebagai military enemy begitu ya, tapi sebagai ya apa namanya kelompok yang memang melakukan pelanggaran hukum. Nah, karena pelanggaran hukumnya ini ya berteror ya, maka satuan diturunkan, satuan anti teror, itu saja sebenarnya. Nah, mengenai dialog ya, tentu saja kalau dialog harus ada cessation of hostilities ya, harus ada kesepakatan ya. Kalau salah satu tidak ikan permusuhan ya, maka dialog tidak mungkin dilakukan ya. Kita sudah punya pengalaman di Aceh itu saja mengenai proses dialog antara pemerintah dengan waktu itu. Nah, ini saya kira dialog itu bukan sesuatu yang pantas tertutup, tapi kalau dialog maka tentu saja harus ada kesepakatan. Jangan kemudian kita menghentikan musuhan, tapi pihak yang tidak begitu. Jadi perlu ada kesepakatan, dan sekali lagi ya kita tidak menumpas seperti halnya ini adalah satu militer ya, tapi kita betul-betul akan mengikuti kaidah-kaidah dalam operasi penegakan. Artinya harus ada kesepakatan dulu, Pak, sebelum ada dialog. Apakah pemerintah akan membuka dialog atau bagaimana, Pak? Ya, karena sekali lagi karena kita tidak melakukan operasi ya, kita penegakan hukum. Artinya ya kita ya tidak menutup ya pintu dialog itu kan, dialog. Tapi harus ada kebesaran hati ya dari dua belah pihak, ya tidak bisa hanya salah satu pihak. Kalau mau berdialog ya dua-duanya harus membuka ruang untuk itu. Ya, harus sepakat untuk menghentikan sementara ya konflik ya yang lapangan untuk kemudian bisa dialog. Nah, tentu saja ketika kita berdialog kita juga harus pastikan bahwa ada terms yang harus disepakati ya, apa yang mau kita lakukan, kita mau dilakukan, dengan siapa kita nanti berdialog. Itu kira yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan perkembangan di. Oke, baik. Pak Sebi, bagaimana Pak? Apakah TPNPB OPM ini bersedia untuk berdialog dengan pemerintah terkait dengan pasca label teroris ini? Ya, kami berjuang sudah 58 tahun. Jadi perjuangan kami itu kan sudah jelas, menuntut hak kemerdekaan. Jadi Indonesia mau labeli kami teroris, itu kecil, kami akan melawan. Artinya kecuali PBB yang putuskan boleh begitu. Itu satu. Yang kedua adalah dialog. Itu kami sudah ajukan tahun 2019, kami sudah umumkan di MTV News, di Port Moresby konferensi pers, dan setelah konferensi pers itu tanggal 31 Januari 2019, tanggal 1 Februari itu kami diundang perwakilan PBB di Moresby karena dia setelah nonton televisi, dan saya presentasikan semua dokumen TPN kepada kantor PBB, tapi dia bilang ya Papua ya masih di wilayah Pasifik, jadi kami punya hak untuk memberikan laporan juga ke Sekjen PBB. Begitu. Jadi kecuali PBB yang tetapkan kami teroris boleh. Kalau Indonesia punya hukum itu kami akan lawan. Karena dunia dan PBB juga tahu bahwa kami berjuang untuk hak politik yang dimanipulasi. Itu konspirasi politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Indonesia dan PBB dan Amerika. Jadi kita menuntut hak kemerdekaan kami. Oleh karena itu dunia tidak mengakui. Berikut tadi Saudara Doni bilang nanti kami senang karena begini, Densus itu biasa dilatih oleh dapat dukungan dana dari Amerika dan Australia, New Zealand. Jadi
Itu bagus karena rakyat itu yang biasa boleh punya tax payment. Tax payment itu rakyat Australia, New Zealand, mereka punya tax payment yang pemerintah mensponsori Densus 88. Ya di sana nanti bagus opininya di internasional. Artinya kenapa kita kasih tax payment untuk teroris, baru kenapa pergi tangkap-tangkap pejuang kemerdekaan di Papua Barat. Dunia tahu bahwa kami adalah freedom fighters, pejuang kemerdekaan. Nah, itu Indonesia tidak akan hilangkan dengan cara yang mengatakan labeli teroris. Tidak akan tuh. Saya tertawa Presiden Indonesia dengan kabinet itu orang-orang yang Orde Baru semua ada di situ. Saya sudah ikuti pelajari. Jadi bukan orang-orang yang global atau masih pikiran mereka masih kuno yang dulu biasa bunuh-bunuh kami. Itu mereka orang-orang semua di situ. Jadi hanya kepentingan mereka yang ditetapkan. Tapi saya percaya rakyat Indonesia dibagi dua. Yang lain mendukung kami, yang lain mendukung pemerintah. Itu saja. Jadi kami tidak pusing dengan bela-belaan itu kecil. Kami tetap lawan. Oke, Pak, kami juga mau konfirmasi terkait dengan beberapa serangan KKB OPM di sekolah-sekolah, di fasilitas jalan dan lain-lain. Terakhir kemarin itu sekolah ya. Itu bisa dikonfirmasi apakah itu tanggung jawab dari TPN PB OPM, Pak? Ya, selama tanggal 30 sampai hari ini internet di Provinsi Papua itu dikasih putus. Itu kan permainan TNI Polri untuk mereka mau operasi militer di Ilaga. Supaya kami tidak boleh bikin laporan dunia, begitu kirim ke seluruh dunia. Kita baru dapat laporan lewat telepon pagi ini, mereka bilang, TPNPP bilang sekolah itu semua kami yang bakar. Karena sekolah-sekolah itu diambil alih oleh TNI Polri. Kantor-kantor sama diambil alih oleh TNI Polri. Jadi di wilayah itu mereka menduduki. Oleh karena itu hari ini juga saya dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa kami akan umumkan, besok kami akan umumkan bahwa masyarakat Indonesia orang non Papua, ya, masyarakat imigran dari Jawa, Sulawesi yang ada di wilayah perang itu lebih bagus tinggalkan wilayah itu. Artinya ini revolusi perang, namanya perang konflik bersenjata itu Anda tidak bisa bilang itu kami pelanggaran HAM, tidak ada. Siapa suruh kau masuk di wilayah perang? Itu hukum perang. Begitu. Sudah tahu perang kau pergi. Iya. Apalagi guru kah apakah itu kan masih situasi perang kau datang, berarti ya kami tahu saya itu Anda intelijen. Apalagi guru-guru yang ditembak itu kami sudah tahu. Kita akan punya PIS, Papua Intelligence Service. Papua Intelligence Service itu dia akan menghimpun informasi mengirim ke kami. Artinya begini, guru-guru itu biasa menerima tentara polisi tinggal di situ. Itu sudah dikategorikan kamu mata-mata. Begitu. Jadi kami Artinya warga sipil dan warga imigran di sana yang masuk ke daerah perang itu diartikan oleh TPN PB OPM ini sebagai mata-mata, begitu Pak? Mata-mata itu sudah diidentifikasi. Kami bilang kami punya PIS. PIS itu pasukan Papua Intelligence Service itu akan memberikan laporan. Oh, kelompok ini kerjasama dengan TNI Polri. Begitu. Ya, sudah identifikasi, TPN siap eksekusi. Iya, siap eksekusi. Artinya pembakaran sekolah dan fasilitas yang kemarin itu benar ya, tanggung jawab dari TPN PB OPM ya? Ya, Lekawak baru laporkan kepada saya pagi ini dan itu benar. Jadi alasan sudah jelas juga. Kan sekolah-sekolah diambil oleh TNI Polri. Paham? Oke. Kantor sama juga diambil oleh TNI Polri. Ini kan fakta yang terjadi di Papua. Kita harus perlu sampaikan fakta. Iya, baik. Oke, Pak Doni. Pemerintah Indonesia tidak bisa pemerintah Indonesia tidak bisa menutup kesalahannya dengan cara-cara ini. Ini kan fakta. Di Papua fakta-fakta pelanggaran HAM ini harus diungkapkan. Ya, oke, baik. Kita ke Pak Doni. Pak Doni, bagaimana tanggapannya? TPN PB OPM sekitar 3 hari yang lalu juga merilis bahwa siap angkat senjata gitu dan memerintah warga imigran untuk keluar dari tanah Papua. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa pemerintah menyikapinya dengan ya operasi penegakan hukum yang terukur dan efektif. Ya. Nah, terkait dengan pernyataan tadi bahwa ada sasaran-sasaran sipil yang disinyalir sebagai rel dan lain sebagainya, tentu saja kita ya perlu juga ya
mengacu pada praduga tidak bersalah. Dan tentu saja tidak bisa serta-merta begitu. Ya. Kemudian dilabeli sebagai intel kalau tidak ada cukup, dan bukti-bukti itu tidak lantas menjadi satu pihak. Tentu saja kan kalau kita bicara dalam hukum positif, ya, maka perlu ada trial, perlu ada apa namanya pembuktian, ya, perlu dihadirkan dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi kan tidak begitu, ya. Jadi kita tidak tahu ya apa yang dibunuh dan diserang oleh mereka itu, ya sungguh-sungguh apa yang mereka yakini sebagai apa namanya intel dan lain sebagainya. Dan kalaupun itu ya seperti itu saja, ada hukum yang harus diacu begitu. Kita tidak bisa serta-merta, ya. Dan pemerintah pun dalam melabeli ini tidak sembarangan karena ada acuan hukumnya, ada acuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemberantasan tidak pidana terorisme. Dan ingat, terorisme disebut sebagai tindak pidana, ya, bukan terorisme dianggap sebagai apa namanya ancaman militer, ya, tapi disebut sebagai pidana, ya. Maka perlakuannya adalah perlakuan dalam koridor pro justisia, penegakan hukum, ya. Ya, kalaupun satu anti teror yang diturunkan, ya mereka juga melakukan itu dalam penegakan hukum. Jadi saya kira pemerintah dalam menetapkan juga tidak sembarangan, ya, tidak apa namanya tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Ada aturan hukumnya, ada pertimbangan terkait dengan HAM dan lain sebagainya begitu. Jadi saya kira yang saya sampaikan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebenarnya dengan label KKB, label teroris kepada KKB dan OPM ini apa yang dituju dan diharapkan oleh pemerintah? Apakah ini nantinya merupakan satu usaha untuk mencapai perdamaian di Papua? Ya, untuk jangka pendek tentu saja, ya, kita ingin menjaga, ya, situasi aman, ya, tentram, damai di Papua, yang jangka pendek. Nah, jangka menengah, jangka panjang, ya, jika memang, ya, apa namanya OPM, ya, ingin berdialog, ya, kita terbuka saja. Tapi ada terms-terms yang harus kita sepakat terlebih dahulu, ya, dalam konteks apa kita berdialog dan dengan siapa kita berdialog dan untuk apa. Jadi saya kira jangka pendek ini ada apa namanya situasi yang tidak stabil di Papua, ada rasa tidak aman yang dirasakan, ya, baik oleh sipil maupun juga aparat. Nah, tentu saja kita perlu melakukan tindakan yang terukur, ya, dalam kaidah positif, ya, dan saja hormati juga yang. Oke, kita kembali ke Pak Doni. Pak Doni, Ya. mendengar gambaran dan penjelasan dari Pak Sebi tadi, itu apa sekarang harapan dari pemerintah terhadap mungkin kedamaian di tanah Papua? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus menghentikan serangan ke sasaran-sasaran sipil, ya, karena tadi saya sudah sampaikan, ya, meskipun ada informasi kayaknya itu belum terbukti, ya, dan apa namanya bisa saja salah. Jadi apa namanya stop membunuhi, ya, warga sipil. Pertama, yang kedua adalah juga stop mengintimidasi warga pendatang, itu karena mereka meskipun pendatang, ya, mereka juga sedikit banyak berkontribusi, ya, untuk Papua, ya, artinya secara ekonomi, ya, mereka juga punya kontribusi. Yang ketiga, ya, pemerintah sudah menggelontorkan dana otonomi khusus, ya, untuk pembangunan di Papua. Jadi saya pikir apa namanya kalau kita bicara kesejahteraan, ya, masyarakat Papua ya lebih baik, ya, dari dekade yang lalu. Ini suatu kiri. Ya, jadi apabila kemudian konflik terus berlanjut, konflik terus dipertahankan, yang rugi adalah masyarakat Papua sendiri yang ini sedang mengalami pembangunan yang mereka tidak pernah rasakan
lalu begitu. Ini saya kira hal-hal yang saya sampaikan. Ya, baik Pak Doni. Pak Doni ini kan dari tokoh-tokoh, maksudnya dari pengamat dan tokoh Papua, menjelaskan bahwa Otsus ini atau selama ini pemerintah hanya melibatkan pembicaraan di lingkar eksekutif, maksudnya orang-orang Papua yang ada di lingkar eksekutif, tidak pernah turun ke bawah, misalkan ke paguyuban mahasiswa dan lain-lain. Jadi permasalahan itu tidak pernah terangkat. Nah, ini bagaimana ke depan, Pak? Pemerintah apakah akan melakukan dialog juga terhadap mahasiswa-mahasiswa di Jakarta atau Ya. di daerah lainnya? Ya, pemerintah siap berbicara dengan semua pemangku kepentingan ya yang di Papua, ya, baik yang di Papua maupun yang di luar Papua dengan permasalahan Papua. Kita menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk membangun kesejahteraan ya, di Papua, ya apa saja yang sudah dilakukan, apa progresnya, kita bisa siapkan data-datanya belum dan sesudah apa, dan ini suatu yang konkret begitu, sesuatu yang apa namanya tidak dibantah ya. Ya kami siap ya untuk apa namanya menjelaskan ya, bersosialisasikan ya ke semua pemangku kepentingan ya, bukan hanya di level elit ya, tapi yang paling berkepentingan justru level apa namanya kelompok-kelompok sipil di akar rumput begitu, mereka yang apa sebagai manfaat ya dari pemerintah. Ya, apakah di waktu dekat ini ada agenda tersebut, Pak, untuk pertemuan atau diskusi dengan mahasiswa Papua di Jakarta dan di daerah lainnya? Ya, itu pasti nanti akan dikoordinasikan karena kita ada desk Papua di Kemenko Polhukam, kemudian di KSP juga ada Kedeputian 5 yang selama ini mengelola ya isu-isu Papua ya. Nanti saya kira secara teknis pasti akan diorganisir dan dikoordinasikan. Pak Doni, Ya. pasca pelebelan KKB, pasca pelebelan teroris terhadap KKB ini, apakah nantinya kan operasinya juga pasti berbeda. Nah, dari pemerintah, adakah kekhawatiran atau mengantisipasi adanya pelanggaran HAM terhadap operasi-operasi tersebut, Pak? Ya, tentu saja setiap operasi oleh aparat penegak hukum, ya tentu saja kan ada kaidah-kaidah. Ya, kita kan tidak sembarangan ya dalam melakukan hukum. Bila mana use of power misalnya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan otoritas, tentu saja ada sanksi. Itu saya kira biasa. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kita tetap apa namanya punya payung hukum, kita punya yang jelas ya, tidak sembarangan ya, dan tentu saja koridor penegakan hukum betul ya, dan tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk menciptakan kedamaian, ketentraman ya, kenyamanan ya di masyarakat Papua sendiri. Pak Doni, kita ke pertanyaan terakhir karena Ya. mengingat waktu juga. Ya. Pertanyaan terakhir kami sederhana. Ini apakah Papua harus merdeka, Pak? Ya, kalau kita tetap merujuk pada apa namanya resolusi ya, dan itu menjadi pegangan kita. Ya, kalau apapun ada perbedaan ya mengenai itu ya kita artinya kita siap berdebat ya, mengenai kesohihan atau validitas dari resolusi pertama. Arti kalau itu ya Papua masih bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Nah, sekali lagi ya, labelisasi teroris tidak menyasar ke seluruh masyarakat Papua, tapi hanya kok yang mengangkat senjata ya, dan menyasar itu yang harus dikamkan. Tujuannya tidak lebih dan tidak kurang ya untuk keselamatan, ketentraman masyarakat
Papua sendiri, ya bukan untuk menciptakan rasa tidak aman atau bukan teror, ya, tapi untuk menjadi perdamaian di tanah Papua. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Doni. Kita ke Pak Sebi. Pak Sebi, pertanyaan terakhir, apakah Papua harus merdeka, Pak Sebi? Of course. Begitu. Bahasa Jawa kah? Ya, apakah Tentu. ya Tentu, maksudnya kami percaya dan kita berjuang. Jadi Papua harus merdeka supaya kita bisa bersahabat dengan Indonesia begitu. oke. Karena TPNP BOPM mau Papua merdeka, apa yang terbayang di benak Pak Sebi ketika Papua itu merdeka, Pak? Ya kami kan harus punya negara sendiri, punya bank sendiri, punya pemerintah sendiri. Ya kita bisa kirim kita orang jadi menteri semua. Untuk apa? Orang Jakarta yang jadi menteri baru kita tuduk-tuduk hormat Pak Menteri, hormat. Untuk apa begitu? Kami kan bangsa yang punya hak merdeka sendiri. Sama dengan bangsa-bangsa lain di Melanesia, di Papua Nugini, di Vanuatu, di Solomon, di Fiji. Begitu. Masa kita tunduk-tunduk sama orang Indonesia? Ngomongnya kapan sejarah kami orang Indonesia itu satu keluarga? Tidak ada itu. Kami punya hak untuk merdeka, itu saya titik. Kami percaya dan berjuang, kita akan merdeka, titik. Catat itu baik Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni. Mungkin sebelum ditutup, Pak Sebi ada yang ingin disampaikan ke Pak Doni? Ya, Pak Doni kawan itu kan dia orang pemerintah. Dia kan bicara bahasa pemerintah. Kalau kami kan pejuang bahasa pemerintah, kita juga optimis. Mereka juga optimis. Tapi kan dari latar belakang sejarah kami, perang kami itu kalau sampai konflik ya dalam namanya dunia perang itu perang Persia itu biasanya akan muncul ke konflik. Konflik itu ada 3 konflik. Jadi namanya human crisis, economic crisis, dan development crisis. 3 krisis ini. Kalau ini sampai titik ini, berarti kan pasti ada intervensi PBB. Kita percaya itu. Jadi kok Jakarta bilang saya punya resolusi ini, PBB ini ada kita Papua saya bagian yang gaya, ya, tidak ada alasan. PBB juga bisa intervensi sendiri kalau Jakarta kepala batu. Itu ada aturan mekanisme PBB. Namanya Dewan HAM PBB itu kalau dia bilang dia turun. Kalau Indonesia punya kejahatan berlebihan, begitu. Kami percaya itu. Kami paham. Jadi kami minta Jakarta Baik. jangan paranoid sudah. Baik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni atas waktunya. Tidak terasa kita sudah menghabiskan hampir 1 jam 55 menit. Tepatnya 55 menit. Terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni sekali lagi. Kami berharap di sini tetap ada kedamaian di tanah Papua. Terima kasih Pak. Sehat Terima kasih selalu. Pak Irfan, Pak Sebi, Ya. terima kasih. Oke, salam. Hormat kawan Doni juga.